Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, saya ada di acara Toba Tenun. Saya senang sekali dan antusias untuk tahu apa itu Toba Tenun. Sebuah komunitas yang mengembangkan ulos Batak. Nah, saya pencinta kain, apalagi ulos Batak. Sekarang aja saya pakai ulos Batak. Ulos yang ditenun oleh buyut saya atau nenek dari ibu saya. Umurnya udah lebih dari 100 tahun. Nah, sekarang kita cari tahu yuk tentang Toba Tenun. Apa saja yang sedang mereka buat untuk mengembangkan ulos Toba. Kita ketemu dengan Ibu Devi Panjaitan dan Kerry Basaria. Toba Tenun sangat bermanfaat untuk para perajin, khususnya perajin wastra ulos ya. Karena kita tahu perajin ini kehidupan mereka harus banyak didukung oleh banyak pihak. Mereka hanya taunya bertenun, kemudian mengalami kesulitan dalam perekonomian, akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan manfaat yang besar dari hasil tenunnya. Ini sangat penting bagi upaya pemberdayaan perempuan di daerah Toba dan sekitarnya ya. Kita tahu bahwa itu bisa memberdayakan ekonomi keluarga dan perempuan itu menjadi mandiri, kemudian dia juga akan menjadi lebih percaya diri, dia juga memberikan kreasi-kreasi yang mungkin muncul dari kepalanya tetapi dengan tidak melupakan pakemnya. Jadi tentu kita berharap bahwa budaya-budaya bangsa, khususnya tenun ya, tenun ulos ini bukan suatu pekerjaan yang mudah dilakukan. Saya pernah punya teman orang Belanda, dia mengajukan research tentang tenun di Indonesia, dan ternyata tenun ulos adalah yang paling sulit. Dan ini tentu suatu kebanggaan dan suatu kebanggaan kita yang harus kita jaga, sehingga anak-anak muda tentu kita harap juga bisa menghargai budaya ulos ini, tenun ulos, dan juga tetapi tentu harus disesuaikan dengan gaya mereka ya. Artinya memang pakemnya tetap dijaga, tetapi harus ada modifikasi-modifikasi sehingga anak-anak muda juga mau pakai dengan sosialisasi. Sebagai perempuan dan sebagai Batak, aku juga ngelihat ini tuh ada banyak banget campur tangan anak muda di sini gitu, kelihatan banget touch-nya gimana caranya pengen membuat ulos yang kesannya sangat konvensional dan tradisional itu bisa terlihat lebih modern dengan mereka kolaborasi sama desainer-desainer ternama di Indonesia. Anak muda tuh harus jadi garda terdepan justru untuk bisa bantu promosikan dan bantu preserve mungkin ya, itu kan bagian dari sejarah kita gitu. Jangan kita jadi konsumen yang hanya bisa mengkonsumsi budaya-budaya luar, tapi justru budaya kita sendiri ini terlantar, nggak ada yang urusin gitu. Justru kita sebagai anak muda Indonesia harus jadi orang-orang pertama yang bantu ini supaya semakin dikenal di mata dunia. Salah satunya dengan memodernisasi ini. Ini salah satu bantuan kita kepada perajin, khususnya perajin ulos. Mempromosikan tenun adalah kebanggaan kita yang dikerjakan dengan tangan, dengan keunikan dan manfaat yang luar biasa untuk perekonomian negara. Ayo kita rame-rame pakai ulos yang luar biasa, memajukan budaya Indonesia. Hai Bu Devi, horas. Hai Kerry. Selamat jumpa. Nggak ada yang lebih mengembirakan buat aku, Bu Devi, karena aku selalu senang dengan ulos. Tapi saat ini bisa dibilang ulos hanya untuk acara adat. Itu aja pakemnya banyak. Ya. Ternyata di Toba Tenun, ulos itu dikembangkan untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan gaya sehari-hari. Terangin ya Bu Devi dan Ini Kerry lama kan tentang Toba Tenun. Ya. Mulai dari sini dulu. Ya, itu urusan Kerry lah itu. Coba Ker. Kebetulan memang kita lagi ulang tahun ke-7 tahun. Kita mulai dari tahun 2018 sebenarnya sebagai
komunitas untuk mengembalikan knowledge ke diaspora Batak di Jakarta. Tapi akhirnya kita banyak belajar dari pelaku tenun Batak yang udah lebih senior dari saya. Situasinya cukup memprihatinkan di Bonapasogit gitu. Bonapasogit terangin dulu, artinya adalah Tanah air Batak. air Batak. tanah leluhur ya. Tanah leluhur, ya. Keren loh, Carrie ini banyak di luar negeri, dia bisa dengan sangat fasih menyebutkan Bonapasogit. Iya, jadi kita udah 7 tahun, kita mempunyai komunitas di Sumatera Utara, namanya Yayasan Rumah Komunitas Wastra. Di situ kita menaungi 300 penenun mitra yang memang di bawah iya boleh di bawah naungan Toba Tenun dan Jabu Bonang gitu. Iya. Melangitkan budaya Batak. Iya. Waktu itu kita kerja sama AirAsia. Iya. Penenun kita ada di livery-nya AirAsia as part of gerakan para wisata ke Danau Toba waktu itu. So ya kita banyak collab sih, itu yang mungkin kata kunci di Toba Tenun adalah kolaborasi, karena melestarikan budaya itu harus bersama. Care yang juga aku sangat bangga karena to throw pieces on the floor. Iya. Karena industri fashion itu penyumbang Iya. polusi yang kedua Iya, setelah migas. setelah migas. Yes. Iya. Namun di sini Carrie juga ingin kita tetap bisa fashion Iya. dengan kain, tapi tetap bertanggung jawab dengan Yeah, we lingkungan. have to consume responsibly gitu. Dan kalau tenun itu kan sebenarnya dibuat dengan baik karena kita selalu memakai again and again and again. Di sana kalau sekarang dengan berkembangnya fast fashion dan ultra fast fashion, kita harus mengembalikan kalau good quality clothes can last for a long time gitu. Dan Yeah. termasuk tenun tradisional gitu. Wow, kita lihat-lihat lagi ya Bu Devi. Yuk. Seneng banget liatnya, luar biasa. Iya. Bu Devi, ini keren sekali. Kan biasanya ciri khas ulos itu, zaman aku kecil remaja, ulos tuh berat. Iya. Sekarang sudah ringan. Dan aku seneng banget di sini dikasih knowledge. Benang organik diolah dari nol, diracik dari tanaman sumber pewarnaan, dicelup berulang kali, lalu dijemur hingga mencapai warna yang diinginkan dan tahan lama. Jadi nggak ada kimianya sama sekali. Dan itu Back to memang yang basics. mau dihindari. Karena yang selama ini masih pakai cat. Lalu sisa cat itu dibuang ke Danau Toba. Nah itu merusak ekosistem. Yeah. Oleh karena itu mereka kepingin tidak mau memakai cat. Jadi kalau yang di pasar yang warnanya bisa merah sampai itu rata-rata cat. Ya. Jadi makanya Ibu sama Carrie waktu aku kesini aku bilang wah warnanya lebih earthy gitu ya. Iya. Jadi bukan warna-warna yang langsung seperti gonjreng. Seperti aku nyari ungu yang Iya. bold purple gitu nggak nggak akan mungkin. ketemu. Tapi justru Lavender. ya lebih ke lila. Iya. Nah tapi disitulah justru local wisdomnya. Warna yang justru lebih kita bilang soft. Dia juga memiliki local wisdom untuk menjaga alam. Is that true? Ya, Iya. it's true. Mungkin kita selalu bilang kalau warna-warna Batak kan merah, hitam, biru, putih gitu dan sangat kekar ya warnanya. Jadi kita selalu bilang kita mau memperlihatkan sisi softer side Iya. of Batak juga gitu. Iya. Especially Batak women yang Iya. kadang-kadang stereotipnya ya. Bu Devi, aku kan kenal Carrie ini dari kecil ya. Terus dia banyak tinggal di luar. Wah, kemarin beberapa tahun yang lalu aja ketemu bahasa Inggrisnya cocok. Maksudnya benar-benar international apa ya? Bisa dibilang international student dan udah keliling dunia. Tapi kenapa membuat kamu kembali ke kampung halaman dan mau mengembangkan ulos? Mungkin didikan Bapak Ibu kali ya. Buat orang Batak, kalaupun kita udah jauh-jauh keluar, tetap harus ikut membangun ya Bonapasogit tadi gitu. Dan ya mungkin itu cukup kena dan ya pingin ikut kontribusi ke komunitas kita di sana. Seneng banget. Kenapa menurutmu di mana soal ulos tuh apa yang membuat kamu paling passionate tentang ulos? Begitu banyak kain, of course, because you're Batak. Ya, tapi apa yang
dari ulos itu yang membuat wow, this is sebenarnya ini kaya banget? Mungkin karena filosofinya kaya ya, Iya. menemani siklus kehidupan kita sebagai orang Batak. Iya. Ketika hamil dikasih kan, ketika lahiran dikasih, Iya. tardidi dikasih, Iya. menikah dikasih, meninggal pun Dikasih. ditemani gitu. Jadi itu yang menurut saya bikin menarik sih, karena buat orang Batak 3 sumber kehangatan, api, matahari, dan ulos. Wah, Kerry, kamu keren banget sih. Bener. Jadi Bu Devi gini, sebenarnya buat mereka yang sudah terbiasa dengan ulos, dulu kan kalau pakai ulos itu di acara-acara Batak, Bu Devi. Dan cara pakainya aja, aku tuh kalau nggak nelpon namboruku atau tanteku, tante pakainya sebelah kanan atau sebelah kiri. Terus yang mana warnanya, jangan salah karena ulos itu selalu coraknya itu untuk acara apa. Termasuk yang belum kawin sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah itu satu sisi emang pakem adatnya seperti itu. Tapi kan ulos juga harusnya bisa juga untuk hal-hal di luar adat gitu ya, Bu Devi ya. Tapi tetap aja nggak bisa hilang ya. Jadi seperti ini Rosi, ini namanya pucak. Pucak. Jadi ini sambungan daripada 3 bagian. Jadi ini 3 orang yang bikin lain-lain. Nah jadi filosofi orang Batak, kenapa 3? Yang pertama adalah dunia bawah tanah. Apa namanya yang Banua Toru. Banua Toru. Iya. Dan inilah kehidupan. Banua Tengah. Makanya dia lebih panjang. Nah ini Banua Ginjang. Surga, Banua Ginjang. Jadi ini puca ini dipakai hanya untuk pasangan yang sudah mempunyai anak cucu. Jadi kalau dia dipakai, terus terlihat dia tuh udah punya anak cucu. Udah jadi. Ini yang asli. Sampai sekarang mereka Toba Tenun tidak bisa mencontoh warna ini. Karena tidak ada surat yang ditinggal, terus formulanya apa gitu. Belum bisa. Lalu mereka bikin model baru seperti ini. Revitalisasi. Ini Toba, ini Tarutung. Wah, Tarutung kalau masih ada mamaku. Iya, Oh, kalau happy lah dia, Tarutung, bener. kami orang Tarutung. Iya, memang Dagu ya, langsung terangkat. beda. Oh gitu. Maaf Bu Devi, jadi yang kayak gini kita udah nggak bisa lihat lagi di produksi? Warnanya nggak Ini bisa. yang tengah ini Bisa. ikat ini udah nggak ada lagi udah, yang bisa bapaknya bikin. udah nggak ada. Wah. Jadi kita mencoba revitalisasi, tapi memang penenun juga sulit gitu. Jadi banyak knowledge yang sudah punah dan hilang. Aku masih ada kayak gini peninggalan mamiku, papiku. Jadi harus dijaga Jaga banget. banget. Harus banget. Jaga banget. Harus diangin-anginin, Iya. dijemur. Karena ini juga kain-kain lawas cara untuk mengajari penenun, karena mereka belajar by looking, Iya. learning by looking. Iya. Jadi mereka ketika ngelihat, oh aku bisa Iya. ngitung nih, gitu. Nah, bagus sekali apa yang dibilang oleh Ibu Devi bahwa bukan hanya ya untuk menjahit seperti ini itu harus 3 orang. Iya. Jadi nggak sembarangan Nggak menenun. sembarangan menenun. Filosofinya luar biasa dan ini diperuntukkan bagi pasangan yang memang sudah punya anak dan cucu. Kalau di Batak apa Bu istilahnya? Saur matua Saur matua dan sari matua. dan sari matua. Sekarang perbarui atau di revitalisasi dengan warna seperti ini. Iya, ini sebenarnya kita coba waktu itu warna merah yang tradisional, tapi warna merah itu salah satu warna alam yang agak sulit. Jadi kita coba, ini salah satu percobaan kita pertama yang lebih orange. Iya. Tapi sekarang udah lebih baik lagi merahnya. Tapi yang menarik, tumtuman ini Masih lengkap. tetap ya, tetap. Tumtuman lengkap ini pertama kali kita revitalisasi udah punah sebenarnya. Jadi kita kerjasama dengan penenun mungkin setahun setengah, encourage mereka untuk mau coba lagi, walaupun mereka ya banyak, susah kali ini. Kenapa kita nggak bikinin tumtuman yang biasa aja gitu. Tapi akhirnya terjadi juga dan mereka juga bangga gitu. Ini juga ini Tarutung bedanya Mangarapot, ini cuma 2-3 orang lagi yang coba bisa buat. Wow. Jadi memang yang kita perlu share ke banyak orang, belum tentu orang Batak sendiri atau generasi Batak, generasi muda Batak itu ngerti. Di balik ulos ini ceritanya tuh luar biasa. Cerita tentang kehidupan.
dan motifnya itu juga menceritakan tentang Dari mana kehidupan. dia datang? Dari mana dia datang, tentang apa, Doa dan harapan sebenarnya. filosofi penenunnya. kehidupannya Iya. itu Iya. luar biasa. Iya. Jadi Banua Toru, Banua Toru, kehidupan, Badua Tonga, Banua Tonga, Banua Ginjang. Banua Ginjang. Banua Gijang tuh kira-kira surga ya, Iya. Bu Devi ya. Wow, keren banget. Nah, ini kita masuk bagaimana kemudian ulos itu bisa menjadi pakaian sehari-hari. Betul? Betul. Nih, kayak gini. Ini ulos kan? Iya, jadi Bahannya? kita panggilnya kain kontemporer karena kita di Toba Tenun tahu kalau misalnya kain adat itu nggak bisa dipotong sembarangan. Betul. Kalau punya ulos, please jangan digunting. Iya, iya. Jadi akhirnya kita gimana ya caranya untuk tetap support tenun tapi bisa dipakai untuk sehari-hari. Akhirnya kita mengkreasilah tenun kontemporer tapi yang inspirasinya dari ulos. Ini Ulos, kebetulan iya. Uis Karo inspirasinya. Oh. Namanya Siwalu Namanya Jabu. Uis. Siwalu Jabu. Kalau Uis dari Siwalu Karo Jabu. namanya Uis. Uis. Ya. Bicara soal jangan gunting atau motong kain ulos, ini kain ulosnya Bu Devi. Ini nggak digunting Nggak loh. digunting, Jadi masih disimpan. iya di dalam. Tuh, jadi bisa dimodelin tapi Iya. nggak boleh digunting. Gunting, iya. Ya. Ini juga bahannya, ini lucu. Jadi mereka sudah bikin meteran ini sekarang. Ya, ATBM di ATBM. Siantar. Karena Siantar itu penenunnya bukan gedogan, penenun ATBM. ATBM. Jadi kita juga mau kembangkan mereka. Kita nggak bisa maksa mereka untuk gedogan karena memang mereka udah biasanya ATBM. Tapi perlu dibimbing juga gitu gimana Iya. caranya dengan motif-motif yang seperti ini. Kerry kan sering ke Huta nih. Huta tuh kalau bahasa Bataknya kampung, ke kampung. Inang-inang penenun tuh masih banyak nggak sih? Maksudnya Banyak. masih Sebenarnya banyak. kalau penenun Toba itu banyak, hampir 10.000 sebenarnya. Tapi mereka itu bukan hanya penenun. Mereka mungkin karena tulang punggung keluarganya, mereka manen, Iya, nenun, tetap, iya. jualan di pasar. Iya. Jadi sambil-sambil lah gitu. Ya. Dan Tapi itu nggak sebetulnya mempersulit ya kadang-kadang. mempersulit. Ya. Jadi kalau udah hari Natal sama Tahun Baru dia bolos deh. Nggak bolos sih, Pak. Kita udah break from production. Iya, break for Bonatahun, production. Natal, Paskah. gitu. Jadi itu juga sosial budaya kan mempengaruhi Iya. hidupnya penenun itu. tadi Bu Devi pidato di acara ini membuat kain dan dari perempuan-perempuan. Mereka membuat kain tapi mereka juga sebenarnya kelompok yang sangat marginal. Iya. Mereka menjadi support keluarga dari sisi finansial tapi mereka juga sangat rentan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ketika kita membeli kain-kain tradisional seperti ini, saya sungguh berharap yang mampu beli, yang bisa beli tas sepatu mahal, please jangan nawar. Karena ada mama-mama, ada inang-inang di kampung sana yang melakukannya itu dengan apa ya, separuh hidupnya Iya, gitu. betul. Beli tas mahal bisa, Bisa, begitu betul. Nawar. beli kain tenun nawar. Nah itu terjadi ya Sering. di pameran-pameran. Sering. Padahal dia bawa tas mahal loh, Iya. dia nawar. Mereka kalau nenun ulos itu berapa lama? Tergantung, bisa sebulan sampai 3 bulan. Iya. Ya, jadi memang each piece takes time. Bu Devi kan tadi cerita bahwa sampai mau dibawain Ya. ortopedis Iya. supaya mereka juga jaga Jaga kesehatan. kesehatan. Ya, Karena 3-4 jam kan dia duduk. Ya, bisa lebih lama kadang-kadang. Kita menggunakan platform budaya untuk berbicara tentang isu sosial yang kadang-kadang tabu, kayak tadi Ibu juga udah bilang Ya. kesehatan reproduksi Ya. atau KDRT. Kadang-kadang mereka belum tahu isu-isu tersebut yang sebenarnya really affects them gitu. Jadi kita masuk dari situ gitu. Nah, budaya itu paling gampang untuk mencoba memulai percakapan tersebut. Iya. Oh. Iya. Ini juga cemilan khas Dari Siantar. dari Siantar. Tim kita yang di Siantar bawa untuk coba-coba. Apa kayak namanya kacangnya ini? Itu Sihobu. Sihobu. Iya. Itu dari Tarutung sebetulnya Iya ya. dari Tarutung Tapi kalau ini ting-ting emang dari Siantar. dari Siantar ting-ting. ya. Kalau ini kain ulos apa? Nah, ya ini. Ini juga sama ragi hidup, tapi kita Mama juga cukup surprise. Kok warna biru gitu, ragi hidup kan biasanya warna kayak gini, warna merah Iya. gitu.
kita bilang, well why not gitu. Menurut kita, filosofi kita di sini budaya itu nggak stagnan gitu. Harus terus berkembang untuk melestarikan tuh bukan, ya ada pakemnya tapi kita harus bisa berinovasi juga gitu. Ya. Cuman persoalannya sekarang orang Batak mau nggak sih pakai? Aku mau nih. Iya, no I mean ini kan buat sesuatu yang ini kan sepuh gitu. Different. Oh, I see. Iya. Ya. Terus mau nggak dia gitu? Iya. Mati juga dia kan dibawa. Mau nggak dia dikasih ulos yang begitu gitu? Warnanya, no I mean warna. Ya. Aku rasa siapa tahu yang pakai Iya, yang warna yang- biru. Terus yang lebih muda ya. yang lebih mungkin, muda. iya. Kita feedbacknya lumayan sih gitu. Oh rupanya bisa kok biru Bisa, karena iya. sebenarnya motifnya kan yang Penting. penting gitu juga sih. Pakemnya itu yang tadi ya? Pakemnya, 3 betul. itu ya? Pakemnya 3 itu ya. 3 panel. Selalu 3. Kalau Bu Rosi lihat tuh selalu 3. Oke. Wow. Ini lukisan dari perca. Dari percaya sama kayak yang tadi kita memanfaatkan limbah kain. Ya. Ini Carrie yang bikin? Kita sama-sama dengan tim sih. Kalau itu ya saya yang bikin sama tim. Kalau ini ada kita semua kerjanya bikin lukisan perca. Bisa ada pakai topi ini loh. Ini ulos juga dong? Yes. Ya kan? Kain juga ya. Nangis loh, cantik. Cakep. Oke lah. Ini lucu banget. Iya. Seneng ya ulos bisa diapa-apain ya. Jadi maksudnya tetap dia sebagai kain budaya untuk upacara-upacara adat. Iya. Iya. Tapi tetapi, juga bisa ya, untuk sehari-hari. Iya. betul. Dan itu Seneng inovasi ya sebetulnya dia kan. Ini kain yang Perca. sisa-sisa dari Iya. kain Iya. ulos, Kita benar? bikin throw blanket. Iya, throw Kebetulan blanket. ini menang kurasi Good Design Indonesia. Jadi looking forward to win masuk ke Jepang. So ya ini penggunaan limbah kain lagi dan bukan hanya di ready to wear tapi home decor juga bisa. Ini jadi sebenarnya sisa-sisa kan, kemudian dijadiin satu gitu kan. Ini selimut sebenarnya bisa Ya, buat. blanket, yes. throw. Ya terserah lah ya sama yang Iya. pakai. Mau ikut apa, Ker? Kompetisi Good Design di Osaka. Menang. Hopefully. Hopefully. Iya. Thank you. Thank you. So, oke. Last ini be kind above all. Oh, ya. Di atas itu semua Be kind. haruslah tentang kebaikan. Yes. Ini apa, Ker? Ini Itu hande-hande. Shal hande-hande namanya. Hande-hande kalau bahasa Bataknya. Iya. Apa? Hande-hande. Kok kamu lebih pinter sih tentang ulos Batak? Aku Karena kan belajar dari mama. aku kan duluan lahir. Jadi ini bisa Hebat loh. dipakai buat macam-macam lah ya. Iya. Biasanya kalau buat anak-anak muda mau mulai, ya kita rekomen mereka hande-hande dulu gitu. Atau mau terima tamu Iya, juga. atau terima. biasanya bapak-bapak Batak sih kalau mau pakai stola gitu, Iya. mereka Oh, suka. gini. Iya, gini. Sosok kalau kita ke Iya, Wena. iya. Kalau lagi Cantik acara. kan? Kayak shawl-shawl gimana gitu ya. Nah, cantik loh. Iya loh. Tuh. Iya kan? Oh, Apalagi oh. kalau cocok sama bajunya. Ember. Keputih kan? Iya. Ini lebih tipis ya. Ini stola. Ya, stola, seperti semacam motifnya sadum. Ini juga revitalisasi sadumnya. Jadi sadum ini hanya diberikan kepada yang belum menikah. Gadis-gadis. Gadis-gadis, noni-noni. Tapi sekarang udah lebih udah lebih Nah. bebas. lebih umum. Lebih bebas. Aku rasa itu dari sisi kita tetap pakem sama Iya. apa budaya, tapi adalah yang boleh. Leeway. Oh, ya, oh, ruang Karena berdiri. dulu aku suka protes, Bu Devi. Kalau perempuan pakai ulos, Iya. belum kawin, sebelah sini, belum ini. Jadi kok urusan apa Iya, sih? betul. Emang semua orang harus tahu kita ada Iya. yang belum kawin gitu. itulah. Kalau yang itu- Dan orang Batak tuh sebetulnya kejam tuh. Kejamnya dari bajunya itu, dari ulosnya itu, yang kalau dia belum kawin, belum menikah, belum punya anak atau ini pakai gituan nggak boleh. Makanya. Nah makanya gitu. Itu rasanya boleh lah seiring dengan perkembangan. Iya.
bahwa nggak yang kayak gitu-gitu nggak perlu ya. Bapak ibu kalau udah kelihatan tua tapi dia nggak punya anak, dia nggak boleh Tetap pakai. nggak boleh pakai itu. Dia pakainya Shirara yang nggak punya ya. Ada ragi hotang ya. Ragi Hota, Shirara namanya. Merah. Yang harusnya sih boleh lah ya. Ada hal-hal yang memang harus tetap pakem tapi ada yang gini-gini. Tapi sebenarnya pakemnya itu sendiri kadang-kadang dibuat-buat juga karena kami kalau ngobrol sama orang di sana beda-beda pengertian juga gitu. Jadi kami sih bilangnya lebih fleksibel ya kalau di sini gitu. Tapi ya kita tetap respect pakemnya juga ya. Tetapi sekarang udah lebih ringan kok. Iya. Jadi waktu seperti adiknya Pak Luhut meninggal, dia kan anaknya belum diadatin, cucunya belum tardidi. Jadi ada sesuatu acara yang dibikin lebih ringan, lebih bisa dimengerti sehingga bapak itu sudah sari matua. Karena dia udah bercucu sebetulnya gitu. Jadi itu waktu di RSPAD. Iya. So Carrie, kamu ingin ulos Batak ini sebenarnya apa harapanmu ulos Batak ini akan sampai kayak apa dan seperti apa? Harapannya this is just the start. Kalau buat yayasan kita sebenarnya kita pingin beyond tenun Batak. Kita sih harapnya bisa menciptakan ekosistem yang non eksploitatif yang bisa ditiru di tempat-tempat lain yang memang wastranya udah mau punah gitu. Tapi kalau dari tenun Batak sendiri ya saya harap bisa comparable lah dengan wastra yang lain kayak batik atau ikat sumba. Iya. Dan bisa diterima bukan hanya kayak kain adat tapi ya sehari-hari. Bu Devi, Yes. seneng ya? Seneng. Si bungsu, Ya. Jadi waktu dia minta, dia bilang pulang sekolah di Inggris itu mau bikin ini, saya juga rada-rada skeptis ya. Taunya kalau udah lihat begini, wah hebat. nggak ngira loh. Ya. Kenal dari kecil ternyata kamu bisa mencintai ulos dan bisa yang lama di luar negeri masih bisa mengucapkan Bona Pasogit. Ih, Dan sebetulnya barang seni itu nggak bisa diukur pakai uang. Jadi ini misalnya, ini kasih 2 juta atau ini nggak bisa. Ya. Sulit. Social development itu nggak bisa diukur dengan monetary value. So. Iya. ini Bu Devi, Carrie ini dan Ini udah tua sekali. ini udah Aku dari 125 tadi ngelihat tahun. Ini kalau nggak acara yang Bu Devi sama Carrie aku nggak berani pakai. Jadi opungnya ibuku. Jadi panggilnya tulang Mangulahi ya? Mangulahi. Buyut. Iya. Jadi 25 tahun. karena Tapi the pattern is different. iya kayak ini banget soft banget, udah lemes banget. iya kalau hati-hati banget. Jadi ini udah karena kalau dilihat neneknya atau buyutnya aku itu kan hidupnya di akhir tahun 1890-an. Karena nenekku lahir di 1900. Jadi kalau ibunya ya kurangin lah. jadi perkiraannya Hati-hati lah. iya. Aku boleh cerita nggak? Motif ini tuh menarik, ada historinya. Iya. Karena ini kan motifnya kayak embroidery Eropa kan. Jadi memang itu dulu para misioner, Iya. cara mereka untuk ngobrolin sama yang kayak kita tentang isu sosial itu caranya lewat tenun. Jadi mereka mengajari embroidery sambil ngobrol. Jadi banyak sebenarnya tenun-tenun kita yang banyak makna sejarah yang dijalani oleh orang Batak dari berbagai tempat. Jadi sebenarnya akulturasi itu banyak banget dan it's a beautiful thing. So, Wow. yeah. Thank you. Yeah. Thank you Carrie. Yeah. Thank you so much. Juga. Terima kasih Bu Devi, sukses ya Toba Tenun dan sukses untuk semua yang selalu memiliki semangat cinta untuk kain-kain Indonesia. Karena dengan sehelai kain ini nggak tentang kain, tapi ini tentang kehidupan dan kebaikan. Sampai ketemu lagi di Rosi selanjutnya. Horas, horas, horas.